Nama Aini Tarnesi, jurusan Ilmu Kelautan, kelas B. Nama Triaju Wahyuni, jurusan Ilmu Kelautan kelas B. Nama Muhammad Azledi Darmapala Zulkarnain, jurusan Ilmu Kelautan, kelas B. Nama M. Yunus, jurusan Ilmu Kelautan, kelas B. Yan, aku nanya, kau tahu tidak identitas nasional? Coba pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, Jadi aku mau nanya, identitas nasional itu apa sih? nah gini, identitas nasional tuh sekarang kita pakai. Apa itu? Yaitu bahasa Indonesia. Emang bahasa Indonesia yang bagaimana ya, Di? Bahasa Indonesia yang menurut KBBI dan EYD. Oh gitu. Jadi arti sebenarnya dari kata identitas nasional itu apa sih, Yad? Ini Nus, identitas nasional itu dalam konteks bangsa cenderung mengacu kepada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Nah, kita kan sekarang pakai bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia itu kan adalah suatu karakter khas negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Gitu. Oke lah, aku sekarang udah paham ya, Di. Ya, Jadi teman-teman sekalian, selain dari bahasa, identitas nasional itu ada contohnya lagi. Nah, yang pertama kebudayaan, yang kedua adat istiadat, yang ketiga karakter khas suatu bangsa. Nah, jadi untuk teman-teman silakan dipantengin terus ya video ini sampai akhir lah. Pokoknya di sini bakal ngebahas tentang identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Pertama, faktor primadional atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah pada bangsa seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contohnya seperti keluarga, kesamaan suku bangsa. Selanjutnya ada faktor kondisional atau subjektif, keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contohnya seperti faktor subjektif meliputi historis, sosial, politik, kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Baiklah, saya lanjutkan sifat identitas nasional. Sifat identitas nasional bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Nah, maksud dari sifat tersebut yang kita ketahui, globalisasi ini eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. esensi dan urgensi identitas nasional. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan, ataupun Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati bangsa lain. Semuanya sangat bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula untuk masa depan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Karena itu, identitas nasional sangat penting dijaga, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh rakyat Indonesia. Baiklah,
Contohnya yaitu membuat bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa lain. Seperti yang kita ketahui bahwa kota Bali merupakan salah satu kota yang terkenal di seluruh dunia. Dan orang-orang mengetahui bahwa kota Bali itu terdapat di negara Indonesia. Jadi, apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi, bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.